Hari Selasa 19 November 2024 dalam minggu pekan biasa yang ke-33. Mass intention from Grace Family in Kinabalu, Penampang. Mohon kelancaran studi Jacinta Immaculate Joywin, dan juga mass intention from Aunty Kotirda Pamin from Pauk, Sarawak. Mohon kesehatan kidney medical check up. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching, Pohel, business, study and work blessing. Peter Litoh Singh, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my poor boy. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Julung, Alexander Ling Kailung. Kita juga mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefan Lee Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisyono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Neparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysiatani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Memangcu dan Ibu Debeta Suryani, dan juga untuk keluarga besar Ibu Teresa Yeni di Jakarta, dan juga untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar, dan juga untuk Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun, Anggi dan Brigita, dan juga untuk Aunty Regina Ho, Aunty Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika beserta keluarganya, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres mohon kesehatan, untuk Maria Yohana, Teresia, Agus, S, dan Aloysius, dan juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Aneswela di Jakarta, dan juga dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan dari sakit ginjal Dr. Dani A. Sudarsono, dan juga untuk Sister Gregoria Edariani dan Serpasius Yonme di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sister Acen Arman Siujung dan Hussein, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, dan juga untuk Bro Yohanes Yanto Ahok, Afria Yupita, Jeplendio, Jeviani Lim di Aeropas, dan juga untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Christina Tita Sabilin dan keluarga, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Aunty Sylvia, Asri Esel Priscilla Campbell Drexel Christian Crescencia di Kuching, Sarawak, dan juga untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta mohon kesehatan Garen dan Ana Jiucu. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemuinya dan makan bersama-sama dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Karena engkau tak ingin dan tak pantas, aku akan memuntahkanmu dari mulutku, demikian tulis Yohanes. Maka kerelaan hatimu dan bertobatlah. Aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Lanjutnya, kita harus berani membuang kesulitan, keberatan yang kita gambarkan bila ingin menyambut Tuhan sebagaimana Zakeus. Rasa risih malu dilemparkannya. Ia bertobat. Tuhan lalu datang ke rumahnya. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah Hati, semoga kami dapat melihat apa artinya kami bagimu dalam diri Yesus pembebas kaum papa dan berdosa, yang menyalurkan kemurahan hatimu kepada kami, sebab dialah putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar Tuhan bersabda kepadaku, tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau katakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tiada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada saat mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan daku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti kuakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman Tuhan dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak ingin dan tidak panas. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih untuk kau pakai supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu,
aku akan masuk menemuinya dan makan bersama dia, dan dia bersama aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, barang siapa menang akan kedudukan bersamaku di tahtaku. Orang yang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Barang siapa menang akan kedudukan bersamaku di tahtaku. Yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Barang siapa menang akan kedudukan bersamaku di tahtaku. Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tak akan goyah selama-lamanya. Barang siapa menang akan kedudukan bersamaku di tahtaku. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pepulih atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka larilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia menengadah dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau singgah di rumahmu. Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, separuh milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena dia ini pun anak Abraham, putra manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan berkarya di dalam gerejanya. Hanya umat yang kurang menyadari. Sering mereka terlalu mengabdi hukum, tetapi sering pula mereka terlalu maju atau terpengaruh materi. Hal semacam itu sudah dialami gereja Asia pada zaman Rasul Yohanes. Yohanes mengajak umat memberi kesempatan kepada Roh Allah untuk berkarya di dalam hidupnya. Di dalam Injil Lukas, Zakheus, seorang yang pemungut cukai, membuka diri di hadapan Yesus. Segala rintangan diterjangnya. Yesus sendirilah yang membuka pertaubatannya. Demikianlah cinta kasih Allah yang selalu mencari orang-orang yang berdosa, mau dilimpahi belas kasih-Nya. Cinta kasih demikian yang memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat dan di pangkuan gereja. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, studi dan juga perjalanan dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini.
Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, datanglah di tengah-tengah kami dan bersantaplah bersama kami. Jadikanlah kami penganut Yesus yang penuh semangat, berkat kurban dan patuh setia akan sabdanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup Pemipius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkan kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Hari ini telah turun selamat atas rumah ini, karena orang ini pun putra Abraham, putra manusia datang dan menyelamatkan yang hilang. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebebasan, kami bersyukur bahwasanya putra manusia datang menyelamatkan mereka yang tewas. Semoga sabdanya membebaskan siapapun yang mendambakan kebahagiaan sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang didoakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selalu dilimpahi berkat, pelindungan, keselamatan, kelancaran, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.